Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan dan saudara-saudara kita semua dimanapun berada, segenap komponen dan jajaran anak bangsa. Dalam video ini saya akan mencoba memperkenalkan serta mengupas tuntas tentang apa arti dan makna sebuah nama LPPK. Secara kelembagaan dan organisasi yang berbasis hukum serta berbadan hukum yang telah terdaftar di Dirjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, LPPK adalah lembaga penyelesaian perkara konsumen yang merupakan alternatif solusi penanganan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan atau dalam bahasa hukumnya penyelesaian perkara non litigasi antara sengketa antara pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen agar memperoleh kepastian hukum yang tetap. Artinya lembaga ini adalah merupakan salah satu win-win solution atau penyelesaian perkara di antara pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen. Berarti lembaga ini posisinya kalau diibaratkan dalam sebuah pertandingan adalah hakim garis atau wasit, di mana sengketa dan permasalahan kedua belah pihak itu bisa diselesaikan dengan jalur mediasi. Namun ketika menempuh ranah-ranah dan jalur mediasi dianggap gagal dan tidak berhasil, ya sudah selayaknya dan sepatutnya maka menempuh jalur hukum dan peradilan. Sebagaimana yang telah kita uraikan di video-video yang terdahulu, bahwasanya LPPK terkategori ke dalam LPKSM, yaitu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, di mana regulasi dan aturan tentang hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang mekanisme, tugas pokok dan fungsinya. Lebih rinci dan detailnya itu tertuang di dalam peraturan pemerintah, di mana dalam hal ini pemerintah membuat satu regulasi aturan tentang tugas pokok dan fungsi LPKSM yang dalam hal ini bernama LPPK. Saudara dan rekan-rekanku semua bisa mengakses PP nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan terhadap produk, barang dan jasa yang beredar di pasaran. Item spesifikasinya diatur di dalam pasal 10 dan pasal 11-nya. Di sana jelas sekali disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi dari LPKSM itu adalah pengawasan, pembinaan terhadap peredaran produk, barang dan jasa yang beredar di pasaran dengan mekanisme dan cara melalui tahapan pengujian. Jadi ada indikasi produk-produk itu yang berindikasi tidak memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kesehatan. Untuk itu LPPK berhak mengadakan satu metode pengujian. Bahkan hasil dari laporan tersebut bisa dilaporkan kepada kementerian terkait, yang dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Apabila nantinya ditemui unsur-unsur pidana, perbuatan-perbuatan yang berindikasi ada perbuatan melawan hukumnya, maka tentunya akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu
Itu secara harfiah, secara organisasi dan kelembagaan, arti dan sebuah nama dari LPPK. Namun ada konsep yang menarik dari nama sebuah LPPK ini. Setelah kita renung-renungkan, setelah kita hayati, kita cermati, ternyata makna dari LPPK itu amat sangat luar biasa sekali, saudara-saudara. Apa itu? Konsep formatur. Apabila kita ingin menjadi satu manusia yang betul-betul mempunyai harkat, martabat, dan kredibilitas, ya ternyata dalam hidup ini memang harus LPPK gitu. Nah, LPPK yang di sini yang dimaksud adalah ini yang menjadi satu moto dari sebuah lembaga ini, yaitu L yang pertama adalah loyalitas. Nah, kemudian P-nya adalah proaktif, P yang kedua profesional, kemudian K-nya adalah kredibilitas. Jadi artinya seseorang apabila memenuhi 4 unsur tersebut sudah pasti akan menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang profesional, yang mempunyai kredibilitas. Loyalitas itu ya identik dengan kesetiaan, amanah, serta dapat dipercaya. Itu loyalitas. Kemudian proaktif dalam artian ya setiap saat, setiap waktu itu mereka mengadakan satu pergerakan, bergerak dan bergerak, menciptakan, selalu berkreasi, berinovasi. Jadi tidak menunggu, tidak disuruh, diperintah baru bergerak, tapi manusia yang baik dia akan selalu menciptakan satu kreasi-kreasi dan ide-ide baru serta gagasan-gagasan baru. Nah, proaktif yang bagaimana yang bagusnya? Yang profesional. Nah, profesional dalam artian sesuai dengan kapasitas, kemampuan, serta dedikasi, serta skill, kepandaian, ilmu yang dimiliki gitu. Jadi kalau memang bidangnya di kesehatan, ya bicara saja tentang kesehatan, jangan orang kesehatan bicara tentang hukum, begitu juga sebaliknya. Nah, ini profesional yang dimaksud. Jadi sesuai dengan skill, kapasitas, serta kemampuan yang dimilikinya. Nah, apabila loyalitas, proaktif, dan profesional sudah tercakup, sudah dikuasai secara total, maka Anda layak dikatakan manusia yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa, setanah air, dan segenap jajaran komponen anak bangsa, belakangan ini, di era zaman ini, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita akui bahwasanya kita berada di dalam satu sistem mata rantai perekonomian yang masih belum tertata dengan baik dan benar. Artinya apa? Masih banyak ketimpangan antara produsen dan konsumen di dalam hal ini. Salah satu tugas berat dari sebuah lembaga perlindungan konsumen yang dalam hal ini bernama LPPK adalah memutus mata rantai ketidakbenaran tersebut antara, dalam tanda kutip, pelaku usaha yang nakal. Saudara-saudara bisa bayangkan, jauh di pelosok sana, di negeri sana, yang jauh dari kehidupan hiruk pikuknya alam perkotaan. Bayangkan saudara-saudara kita yang tinggal di daerah tersebut, yang notabene masih berada di babang garis kehidupan yang betul-betul apa, namun celakanya masih juga dicekoki, diracuni dengan produk-produk makanan, minuman, obat-obatan, bahkan kosmetik dan elektronik yang memang sangat-sangat tidak memenuhi unsur keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan. Hanya gara-gara ulah pelaku usaha yang tanda kutip nakal, yang ingin meraup keuntungan sepihak dengan mengorbankan sesama nasib anak bangsa. Saya tantang, saya ajak segenap komponen anak bangsa untuk bersatu padu, berkiprah bersama-sama, tergabung di dalam satu wadah
lembaga penyelesaian perkara konsumen yang memang regulasinya, kewenangannya sangat luar biasa sekali, saudara-saudara. Jadi jangan pernah ragu, setidaknya beruntung dan bersyukurlah rekan-rekan semua yang sudah pernah tergabung, bahkan sudah tergabung di satu lembaga ini. Setidaknya apa? Setidaknya rekan-rekan dan saudaraku semua sudah memiliki satu tujuan hidup, satu konsep hidup. Apakah itu? Ialah menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna buat orang lain. Kenapa? Karena ternyata di luar sana masih amat sangat banyak orang yang tidak memiliki konsep hidup dan tujuan hidup. Bukan berarti dia susah hidup, tidak. Mohon maaf, ada yang sebagai pegawai, ada yang sebagai pedagang, bahkan ada yang sebagai pelaku usaha. Namun dia hanya sekedar mengisi rutinitas kegiatan kehidupan keseharian, tidak memiliki orang aku ini mau bermakna sebagai apa gitu. Nah, mudah-mudahan dengan tekad, kebersamaan, kesolidan serta kesatuan kita bersama, sehingga ini semua dapat terwujud dengan target akhir, sasaran akhir sesuai dengan visi dan misi dari sebuah lembaga LPPK, namanya adalah menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif antara pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen, agar memperoleh kepastian yang hukum yang tetap, terjadi keselarasan dan keseimbangan di antara keduanya. Demikian saudara-saudaraku, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsumen cerdas.